Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi kita. Bila mana kita mempelajari firman Tuhan ini, maka kita akan diajarkan untuk mempunyai hidup yang lebih sederhana. Maka kita juga diajarkan bagaimana kita dapat bersuka cita di dalam setiap keadaan apapun yang kita hadapi. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu memberikan kita berkat-berkat-Nya. Dia selalu pelihara kita. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi setiap umat manusia. Baiklah kita pada saat ini, kesempatan demi kesempatan yang Dia masih berikan, kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya, hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dengan doa yang sungguh-sungguh, biarlah dimanapun kita berada, kita boleh menjadi sinar terang itu. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa berkat itu. Sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Ya, pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, harus berpaling dari mereka. Ayatnya terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 4 dan 5. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ada satu bentuk agama yang tidak lebih dari cinta diri, itu menyenangi hiburan duniawi. Itu merasa puas dengan hanya merenungkan agama Kristus dan tidak mendalami kuasa penyelamatan. Amanat kepada orang muda, halaman 128. Ya, jadi di sini ya kembali lagi kita diingatkan, ya ada satu bentuk agama yang tidak lebih dari cinta diri, yaitu menyenangi hiburan duniawi. Ya, hiburan-hiburan duniawi ini hanya memberikan kesenangan sesaat, dan itu akan merusak kehidupan kita, akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan di sini juga dikatakan merasa puas dengan hanya merenungkan agama Kristus. Ya, hanya merenungkan saja itu tidak cukup. Tapi pada saat kita merenungkan, kita doakan dengan sungguh-sungguh dan kita mempraktekkan itu, itulah yang menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi setiap orang. Ya, jadi jangan kita ingin diri kita menikmati dunia, tetapi kita juga ingin menyembah Tuhan. Ya, kita tidak bisa mempunyai dua mamon, atau kita tidak bisa mempunyai dua tuan. Ya, tetapi biarlah kita dapat memilih mana yang harus kita sembah. Ya, kalau kita memilih untuk mengikuti dunia, ya maka kita akan tahu akibat daripada itu semua. Ya, kalau kita memilih untuk menyembah Tuhan yang ada di surga, ya kita tahu bahwa itu akan membawakan suatu kedamaian yang kekal. Ya, setiap pilihan-pilihan yang kita ambil, biarlah kita doakan terlebih dahulu, ya sehingga kita tidak salah mengambil langkah kehidupan kita. Ya, tadi di sini dikatakan bahwa suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri itu semua. Dan kita harus menjauhi hal-hal yang membuat kehidupan kita ini jauh daripada Tuhan. Ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam jerat atau tipu daya daripada si jahat ini. Ya, sehingga kesenangan itu hanya sesaat kita rasakan.
Salah satu dosa yang merupakan tanda-tanda hari-hari terakhir bahwa orang-orang yang mengaku umat Kristiani lebih mengasihi pelisiran daripada mengasihi Tuhan. Periksalah jiwa Anda sendiri, lebih teliti. Ya, jadi biarlah kita dapat memeriksa kehidupan kita ini dengan teliti. Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita? Setelah memeriksa lebih seksama, betapa sedikit orang yang menengadah ke surga dan berkata, "Saya bukanlah salah satu dari antara mereka yang disebutkan. Saya tidak mengasihi kesenangan duniawi lebih daripada mengasihi Tuhan." Amanat kepada orang muda, halaman 102. Ya, jadi sudah jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, jangan sampai kita hanya di luarnya saja kita mengaku menyembah Tuhan. Ya, tetapi dengan tingkah laku kita, dengan kelakuan kita, ya kita sudah menyakiti akan hati Tuhan. Ya, kita sudah berpaling darinya. Ya, walaupun kuasa memilih itu Tuhan berikan kepada kita. Ya, tetapi Tuhan yang mau supaya setiap umat manusia ciptaannya ini mau menuruti akan setiap kehendaknya. Ya, karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Dia tidak mau dari kita ini binasa pada akhirnya. Dia mau kita semua ini selamat. Ya, sehingga dia selalu memberikan kita nasihat demi nasihat. Dia selalu membisikkan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, walaupun kita sudah melakukan kesalahan, tetapi tetap ya Tuhan selalu pelihara kita. Dia selalu jaga kita. Apakah kita sadar itu di dalam kehidupan kita? Biarlah pada saat kita mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini, ya kita boleh menyadari itu. Ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan tidak memiliki pencari hiburan sebagai pengikutnya. Ya, hanya mereka yang menyangkal diri dan hidup sederhana, rendah hati, dan suci yang benar-benar pengikut Yesus. Dan orang-orang seperti itu tidak dapat menyukai kesia-siaan, percakapan kosong dari pencinta dunia. Ya, jadi Tuhan tidak memiliki pencari hiburan sebagai pengikutnya. Dia hanya ingin meminta kita orang-orang yang mempunyai roh kerendahan hati, menyangkal diri, yang punya hidup sederhana, ya, dan suci yang benar-benar pengikut Kristus ini. Ya, jadi Tuhan tidak meminta apa-apa dari kita. Dia tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta harta kita. Ya, tetapi dia meminta kita supaya kita mempunyai kehidupan yang lebih baik. Dia meminta kita supaya kita datang di bawah kaki salibnya, menyerahkan akan kehidupan kita kepadanya. Ya, Yesus tidak meminta apa-apa. Ya, dia hanya meminta kita untuk menuruti kehendaknya di dalam kehidupan kita. Hanya itu. Ya, sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Ya, kalau kita mengingat kembali, ya bagaimana perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ya, di situ Yesus memanggil murid-muridnya. Dia panggil dengan panggilan yang sama, diberikan kepada setiap murid. Walaupun murid-murid ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dan Yesus tahu itu. Dan Yesus harus mempersatukan murid-murid ini untuk mempunyai misi visi yang sama. Untuk menjalankan akan rencana daripada Tuhan. Kita dari situlah ya Yesus ingin mempersatukan akan murid-murid ini. Dan panggilan yang sama juga diberikan kepada kita saat ini. Ya, supaya kita benar-benar mengikuti ya akan teladan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu bersama pada saat murid-murid itu mengikuti Yesus, ya murid-murid ini tidak berpikir lagi apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka pakai, mereka akan tinggal di mana. Ya, mereka hanya mengikuti panggilan itu. Ya, itulah sebenarnya yang mempunyai hati yang murni, mempunyai hati yang tulus.
mau bekerja bersama-sama dengan Kristus. Ya, suatu panggilan yang mulia diberikan kepada masing-masing kita juga saat ini. Ya, biarlah kita dapat mengatakan, ya Bapa, inilah aku, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, karena tidak ada hal yang lain yang dapat kita lakukan pada saat kita melayani Tuhan. Itulah pekerjaan yang sangat-sangat indah yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Biarlah kita mau mendoakan dengan sungguh-sungguh apa yang Yesus sudah berikan kepada kita. Biarlah itu kita dapat salurkan kepada setiap orang. Ya, sehingga pada saat ya cobaan itu datang kepada kita, kita harus berpaling, kita harus menjauhkan itu. Ya, sehingga kehidupan kita ini dapat menjadi teladan juga bagi setiap umat-umat Tuhan yang hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini. Para pengikut Kristus harus mengadakan beberapa pengorbanan. Mereka akan menjauhi tempat-tempat hiburan duniawi karena tidak menemukan Yesus di sana. Tidak ada pengaruh yang akan memikirkan hal surga dan menambah pertumbuhan kasih karunia mereka. Penurutan akan firman Tuhan akan menuntun mereka keluar dari dunia dan berpisah. Ditulis di dalam Amanat kepada Orang Muda halaman 474. Ya, jadi para pengikut Kristus harus mengadakan pengorbanan. Ya, pengorbanan ini kita harus berkorban. Ya, kita harus membuang akan hal-hal yang membuat kedagingan kita ini merasa bahwa kita nyaman, kita senang, dan lain sebagainya. Ya, hal-hal duniawi itu hanya memberikan kenikmatan sesaat. Ya, kita harus menghindar dari semuanya itu. Ya, jangan sampai kita terlena dengan apa yang dunia berikan. Disitulah maka si jahat akan memberikan kita kenyamanan dan kita tidak bisa lagi keluar. Tetapi biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini memberikan kita supaya kita berkorban hanya untuk meninggalkan hal-hal yang membuat diri kita ini senang hanya untuk sesaat. Hanya itu saja. Ya, kita belum diminta untuk berkorban sama seperti Yesus, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib menebus akan dunia ini. Ya, kita hanya berkorban meninggalkan mungkin barang-barang yang kita sangat sayangi, yaitu adalah berhala-berhala yang membuat pemikiran kita jauh daripada Tuhan. Mungkin kita bisa tinggalkan itu. Hanya itu yang Tuhan minta dari kita, sehingga semuanya itu tidak menghalangi pertumbuhan kita untuk datang kepada Kristus. Ya, karena penurutan akan firman Tuhan akan menuntun kita keluar dari dunia dan kita akan berpisah dengan semuanya itu. Jadi suatu hal yang begitu indah yang Yesus berikan pada saat ini. Supaya kita dapat memilih hal yang benar yang harus kita lakukan dan hal yang salah yang harus kita jauhkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, walaupun itu sebagai manusia itu sangat sulit. Ya, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Dia selalu ada untuk kita. Dia akan selalu membimbing kita, menuntun kita. Sama seperti bagaimana Yesus datang ke dunia ini. Ya, Dia harus berkorban meninggalkan semuanya. Yesus sudah hidup nyaman di kerajaan surga. Ya, Dia dilayani oleh para malaikat-malaikat. Dan Yesus harus turun ke dunia ini. Dia harus merasakan penderitaan yang sebenarnya kita yang harus rasakan itu. Tetapi Dia mau melakukan itu oleh karena cintanya yang begitu besar. Kasihnya yang kita tidak bisa ukur dengan apapun yang Dia sudah berikan untuk kita. Ya, pengorbanan yang begitu luar biasa yang Yesus sudah berikan untuk kita.
umat manusia yang berdosa ini. Ya kita, apa yang kita korbankan mungkin belum ada. Ya tetapi kita harus melatih kehidupan kita untuk mau merasakan ya pengorbanan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga tahu bahwa inilah jalan menuju keselamatan itu. Walaupun akan banyak tantangan, tetapi di ujung jalan sana kita akan merasakan suatu kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Walaupun kita akan berjalan dengan banyak ujian-ujian itu, tetapi kita akan mendapatkan suatu kedamaian sebagaimana murid-murid. Ya, walaupun mereka dianiaya, ya tapi mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan damai yang kekal itu di dalam kehidupan mereka. Inilah menjadi suatu pelajaran bagi kita. Biarlah kita mau mengorbankan akan setiap kesenangan-kesenangan yang kita dapat dari dunia itu. Ya karena itu sifatnya hanya sementara. Biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan sehingga Dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita doakan itu sehingga Dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya saja. Dan dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya pemirsa, inilah yang menjadi suatu renungan bagi kita. Biarlah ini dapat kembali menguatkan iman kita untuk terus datang menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.